Selamat datang di Open the Door, membuka pintu cerita penuh makna. Sebelumnya kami ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat Idul Fitri bagi semua yang merayakan. Semoga kita senantiasa kembali dalam keberkahan dan kesucian. Nah, di edisi yang Fitri ini, Open the Door akan buka pintu seorang sosok tokoh agama yang beliau juga aktif ya, juga di MUI, di Komisi Pesantren, dan juga di sebagai kepengurusan di Masjid Istiqlal. Langsung saja, saya sudah bersama dengan Kiai Haji Mas'ud Halimin. Assalamualaikum Pak Kiai, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Habis Ramadan, Idul Fitri, sehat terus ya. Sehat terus dong Pak, karena puasa itu kan memang menambah kesehatan Harusnya kita, menyehatkan, ya kan? ya, Kan kalau zaman sekarang tuh bilangnya sebenarnya tuh detox ya, detoksifikasi gitu ya. kan. Detoksifikasi yang sebenarnya udah dilakukan sejak zaman Nabi bahkan, Masya Allah. Nah Pak Yai, kita pengen ngobrol-ngobrol nih, ngulik-ngulik open the door, buka-bukaan gitu ya. Tapi kali ini kita ingin menggali makna lebih dalam soal makna fitri dalam Idul Fitri gitu. Biasanya misalnya saat berpuasa bulan Ramadan tuh kan biasanya iman seseorang tuh bertambah pastinya. Jadi lebih dekat ke Allah, jadi lebih sholatnya tepat waktu, lebih banyak ibadah-ibadah sunnahnya dan lain-lain. Tapi setelah beberapa hari setelah Lebaran, kebiasaan-kebiasaan lama itu kembali muncul gitu. Yang mulai mengentengkan, menggampangkan sholat lah misalnya, atau udah lupa ngajinya dan lain-lain. Nah, sebenarnya tanda apa sih Pak Yai yang paling sederhana orang tuh bisa benar-benar kembali ke fitrah dan itu tadi tidak melupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dibangun di bulan Ramadan? Iya, sebenarnya kita harus bicara, kalau kita bicara Idul Fitri itu kan berarti kembali ke kondisi awal sebenarnya. Kondisi awal kita sebagai manusia. Fitrah itu posisi di mana pertama kali Allah menciptakan kita tuh. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, posisi awal kita itu sebenarnya potensi baiknya itu 80%, potensi berbuat buruknya hanya 20%. Nah itu terkonfirmasi oleh ayat. Bisa dibaca di surah Asy-Syams nanti itu. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi manusia dan seluruh penciptaannya. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami tanamkan dalam diri manusia itu potensi berbuat buruk, tapi juga ada potensi berbuat baik. Nah, dalam penggunaan kosakata fujur dengan takwa, itu kita bisa pahami bahwa potensi buruk itu 20%. Dan itu melekat. Jadi setiap manusia itu pasti ada potensinya untuk kembali pada keburukan atau melakukan keburukan. Tetapi kondisi awal kita itu adalah makhluk yang baik karena 80%-nya itu adalah kebaikan. Nah, yang tadi ditanyakan sebenarnya tanda apa kalau kita mau mengatakan seseorang itu kembali kepada fitrah, ketika dirinya itu selalu menampilkan kebaikan itu. 80% minimal lah, 80% dari dirinya itu selalu menampilkan kebaikan. Entah itu pada dirinya sebagai pribadi, individu. Kan itu kadang-kadang gini Mbak. Ada orang yang terhadap dirinya dia nggak bisa berbuat baik. Contohnya gampang stres. Itu nggak bisa berbuat baik pada dirinya, nggak bisa berdamai dengan dirinya kan. Harusnya kan dia bisa meredam sesuatu yang membuat dia stres. Atau misalnya dia gampang mengeluh, gampang merasa lelah dengan hidup. Dan itu artinya dia nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Kebaikan itu juga terpancar dengan bagaimana dia berbuat baik dengan orang lain. Nah kalau kita bertanya tanda yang paling mendasar seseorang kembali pada kondisi awalnya, ketika 80% dari dirinya itu menampilkan kebaikan. Minimal gitu kalau kita memahaminya secara sederhana. Itu susah nggak ya Pak Kiai untuk dijaga kayak gitu 80% supaya tetap di situ sampai Ramadan tahun depan lagi gitu? Kita itu punya masalah mendasar Mbak. Dalam tradisi Ramadan kita, itu saya suka berkelakar ya sama teman-teman. Kita ini melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan tujuan Ramadan selama kita berRamadan. Selama kita berpuasa, satu. Yang kedua, kita kadang memaknai Ramadan dengan semua ritual yang kita lakukan di dalamnya itu formalistik. Yang ketiga, motivasinya yang mungkin kurang tepat sasaran. Yang pertama tadi ini, Ramadan itu mengajarkan kita misalnya untuk menahan diri dari banyak makan, banyak minum. Tapi yang terjadi di Ramadan apa coba? Pada saat buka puasa, kita itu hanya memindahkan jam makan. Sarapan pagi pindah ke jam 3 subuh,
jam makan siang dirapel makan malam. Oke. Bahkan plus gitu. Plus biasanya habis terawih lagi Pak itu. Kolaknya udah ada. Apa sebuahnya ada, gorengannya wajib ada. Jadi yang namanya menahan diri dari kuasa nafsu untuk makan, itu kalau kebiasaan kita berRamadan seperti itu nggak sebenarnya nggak pas gitu. Jadi Pasnya kontradiktif. tuh gimana emang? Ya minimal kita belajar untuk tidak terlalu banyak makan. Harusnya pada saat buka puasa bolehlah ada makanan, tapi kita mampu menahan diri untuk tidak rakus dengan makanan, tidak. Nah, ibu-ibu di rumah itu saya nggak tahu Mbak itu ya. Konsumsi selama Ramadan itu biasanya lebih tinggi itu dibanding di luar Ramadan. Iya loh Pak, saya juga ngerasa gitu. Artinya gaya konsumeristik yang seharusnya ditekan selama Ramadan ini justru berjalan sebaliknya. Jadi menahan hawa nafsunya itu belum maksimal ya. Maksimal, nggak berjalan. Nggak berjalan. Nah malah. itu artinya kalau yang diinginkan Ramadan tidak berjalan, ini hasilnya ini rapuh, tidak kuat. Karena kita labil, tidak kuat pada pondasi. Yang pertama. Yang kedua, mohon maaf. Yang kedua tadi adalah kita beribadah itu formalistik. Jadi kadang-kadang ibadah taraweh, ibadah puasa, kita lakukan itu sebatas formal. Bahwa ini bulan Ramadan maka kita berpuasa. Mengaji, saya sering sekali menyampaikan kalau membaca Al-Quran itu, kita seringkali hanya membaca ayatnya tapi nggak paham maknanya. Kita mengejar khatam. Harus khatam berapa kali di bulan Ramadan. Tapi apa yang didapat dari bacaan Quran itu yang kita nggak dapat. Jadi kita terlalu formalistik dalam beribadah. Padahal yang diinginkan dari ibadah itu salat misalnya adalah kekhusyuan. Adalah hasil. Apa yang terjadi sesudah salat itu jauh lebih penting dibanding apa yang ada di dalam salat. Karena yang banyak merusak nilai dari salat itu yang terjadi sesudahnya. Misalnya dia salat rajin. Allahu Akbar, bacaannya bagus, gerakannya bagus, secara formal bagus. Tetapi substansinya nggak ada. Substansinya itu mulutnya masih melakukan keburukan, membicarakan keburukan orang. Dia tidak mampu menghayati ibadahnya sebagai sebuah ritual agama. Dia melaksanakan itu hanya sebatas formal keagamaan. Yang ketiga dan ini yang paling mungkin menghinggapi kita semua nih. Kurang tepat sasaran dalam beribadah. Dan Ramadan ini kita biasanya rajin beribadah karena baca Quran, karena bacaan Quran kita 10 kali lipat dibanding di luar Ramadan. Salat sunat sama dengan salat wajib. Salat wajib 70 kali lipat. Bahkan kalau tidur di bulan Ramadan itu sama dengan ibadah. Kita cenderung mengejar pahala ketika Ramadan. Padahal tujuan ibadah sebenarnya adalah mengejar Tuhan.